Halo semuanya, eh, kita sekarang kedatangan tiga orang keren nih yang lagi ngebangin ide bisnis menarik banget. Boleh perkenalan dulu satu-satu siapa namanya dan peran kalian apa di tim Hidrokit? Oke, halo semua. Kenalkan nama saya Suradi. Saya Direktur sekaligus Manajer Umum Hidrokit. Bertanggung jawab atas koordinasi operasi dan mengambil keputusan strategis. Oke, halo, saya Rofi Alfian. Saya sebagai manajer pemasaran dan keuangan, dan saya yang mengurus digital marketing, media sosial, iklan, customer service, sampai pencatatan keuangan. Halo, halo, saya Michael Thompson. Saya sebagai manajer operasional dan logistik ya. Kalau saya nih perannya lebih ke ngurus pengadaan komponen, perakitan, QC sampai ke pengiriman ke customer. Wah, oke. Pertama-tama, Hidrokit itu sebenarnya apa sih? Jelasin dong secara simpelnya ya ke pendengar yang mungkin baru aja dengar nih. Oke, jadi gini, kalau hidrogen itu paket hidroponik saya pakai satu kotak berisi semua komponen sistem hidroponik, ada pompa, ada media tanam, nutrisi, sampai panduannya. Pelanggan tinggal buka, pasang, lalu bisa nanam sayur di rumah. Simpelnya seperti itu. Oke, nah dari mana sih ide kalian ini muncul? Terus kenapa kalian yakin orang-orang di kota tuh bakal butuh banget sama ini? Kalau idenya sendiri, kita ngelihat ada ini ya, dua fenomena ya. Yang pertama tuh dari urbanisasi di Indonesia ya, yang terus meningkat ya. Sekarang tuh udah 56% penduduk itu tinggal di kota ya. Dan diproyeksikan 66% tuh di 2035. Artinya kan lahan makin sempit nih, apalagi buat yang tinggal di daerah kayak apartemen gitu ya. Oke, oke. Yang menambahkan, yang kedua, itu kesadaran akan pangan sehat itu sekarang makin tinggi. Sekarang tuh orang sadar pentingnya sayuran segar, tapi sayur organik itu yang di supermarket itu mahal dan kita tuh nggak tahu asal usulnya. Dan kita atau hidrogen itu menjawab semua itu, yaitu orang itu bisa nanam sayur sendiri, sehat, yang segar dan puas karena hasil usaha sendiri. Oke, bagus ya. Lalu kalau orang mau coba hidroponik nih, kan sekarang gampang banget ada di online shop. Tinggal buka Tokopedia, lalu beli komponen sendiri. Nah, kenapa harus pilih hidrokit? Apa bedanya sih? Di Tokopedia emang ada, cuma untuk pemula itu ribet banget karena mereka itu harus tahu pipanya ukuran berapa, pompa wattnya berapa, nutrisi yang mana, dan cara merakitnya gimana. Dan dari situ kebingungan itu banyak orang yang mundur sebelum mereka memulai menanam gitu. Jadi hidrogen menyadarkan itu semua, Mbak. Kita kurasi semua komponen, uji kualitasnya, terus kita rakit dalam satu paket yang estetik. Pelanggan nggak pusing secara teknis, kita juga kasih panduan secara digital, ada garansi, ada konsultasi secara gratis, dan akses ke komunitas urban farming kita. Nah, Simple ya. Nah, terus harganya berapa sih realistis nggak ya? Orang kota tuh mau keluar duit dengan harga yang segitu? Kalau harga tuh tergantung varian ya. Kebetulan kita ada tiga varian nih. Yang pertama tuh ada NFT basic ya di 450.000, itu untuk 20 lubang tanam. Kemudian NFT medium di 750.000 untuk 36 lubang. Dan ada versi vertikal ya untuk yang mungkin cocoknya tuh untuk di balkon apartemen gitu yang ruangannya lebih terbatas. Itu di harga 950.000. Nah, harga kita ini bisa dibilang kompetitif ya dibanding beli satuan gitu. Jadi, eh tadi pertanyaannya gimana, Mbak? Sorry. Tadi tuh kan harganya tuh berapa? Lalu realistis gak nih orang tuh kota mau beli dengan harga yang segitu? Kalau ditanya realistisnya harusnya realistis ya. Soalnya kan kita yang dijual ini bukan cuma produknya aja, tapi kita ada tadi yang disebut tadi ada panduan digitalnya, garansi, konsultasi, sampai akses ke komunitas juga gitu. Oke, nah
Aku dengar tadi ada model langganan nutrisi bulanan gitu ya. Nah, ceritain dong konsepnya gimana biar pendengar itu ngerti dan gak penasaran gitu. Ya betul, selain jual kit, kita tuh juga jual nutrisi AB Mix dengan sistem berlangganan atau subscribe. Jadi pelanggan itu tinggal subscribe dan nutrisinya akan dikirim otomatis setiap bulan. Dan harganya itu sekitar 45.000 sampai 80.000 per bulan. Dan dari sini, ini tuh menciptakan recurring revenue kita, yang mana artinya tiap bulan pelanggan akan bayar ke kita, terus juga ini membuat pelanggan itu nggak pusing, stoknya tuh habis karena sudah berlangganan dan otomatis akan kirim ke pelanggan gitu. Oke, nah selanjutnya siapa sih target pembeli kalian nih sebenarnya? Dan sekarang mereka biasanya beli dari mana kalau mau mulai hidroponik ini? Oke, sebenarnya target kita itu ada tiga segmen ya. Yang pertama itu ada urban milenial, mana usianya itu sekitar 25 sampai 38 tahun, penghuni, penghuni apartemen dan aktif di media sosial. Terus yang kedua itu ada keluarga suburban, yang mana usianya 30 sampai 50 tahun dan peduli kualitas pangan sehat. Terus yang ketiga itu ada di segmen edukasi dan komunitas, yaitu sekolah, kantor, urban farming club, dan ini tuh pintu masuk untuk B2B kita nantinya. Oke, nah pesaing paling gede buat kalian itu siapa sih? Lalu apa yang bikin kalian percaya diri bisa bersaing atau bahkan menang dari mereka? Oke, untuk kompetitor kita saat ini paling kuat itu ya Hidrofarm Indonesia, di mana dia punya brand yang kuat nih, kualitas juga lumayan bagus, tapi weaknessnya apa? Dia harganya premium, 1,5 juta sampai 5 juta. Lalu ada juga penjual marketplace yang murah nih, tapi kualitas dan barangnya itu nggak konsisten ya, apalagi support dia nggak ada. Ada juga food plan yang berfokus ke instalasi besar, lebih ke eco farming ya dia, bukan retail rumahan seperti yang digarap oleh Hydrokit. Nah, dari situ Hidrokit itu mengisi kelemahan-kelemahan kompetitor kami, yang mana kita tuh keunggulannya ada tiga. Yang mana yang pertama itu harganya menengah terjangkau, terus desainnya itu estetis dan modern, dan after sales supportnya itu kuat. Dan ini yang bikin pelanggan loyal untuk pada Hidrokit. Hmm. Oke, nah sekarang kita ngomongin angka dong. Nah, modal awalnya tuh kira-kira berapa sih? Lalu eh, terus kapan gitu kira-kira balik modalnya? Oke, kasih tahu nggak ya? Tapi ya oke lah, to be honest. Hydrokit itu kita mulai dengan modal 28 juta rupiah. Itu dari modal tim kami sendiri ya. Nggak ada utang bank atau pinjaman dari eh, teman-teman yang lain. Jadi fully dari para pendiri. Terus kapan Oh, untuk balik modalnya, Mas Rofik bisa hitung-hitungan secara keuangannya? Untuk perhitungannya, untuk break even point atau balik modalnya itu ada di bulan ke-7. Terus untuk ROI-nya itu di tahun pertama cukup besar ya, sebesar 139,6%. Yang mana dari investasi yang 28 juta tadi menghasilkan laba bersih sekitar hampir 40 juta dalam setahun. Dan untuk payback periodnya sekitar 8,6 bulan. Dan untuk NPV-nya itu positif di 88 juta dengan diskon rate 20%, 12%. Dan untuk IRR-nya, Internet Rate of Return-nya sekitar 85 sampai 90%. Nah, semua perhitungan ini atau indikator ini menyebutkan eh, menghasilkan bahwa bisnis kita itu layak untuk dijalankan gitu. oke, itu kan proyeksi ya. Nah, kalau ternyata penjualannya tuh jauh di bawah target, bisnisnya masih jalan atau enggak nih? Lalu Oke, rencana cadangannya tuh apa? oke, baik. Kita juga sudah melakukan analisis skenario terburuk ya. Amit-amit nih, kalaupun penjualan kita turun 30%,
kita masih bisa meraup untung 9,2 juta. Baru kalau penjualan kita turun di atas 50%, kita baru merasakan kerugian. Ini masuk model bisnis yang masih tahan banting ya untuk bisnis pemula startup seperti Hidrokit ini. Nah, selain itu kita juga punya strategi mitigasi sih, kayak diversifikasi supplier, terus kita juga ada evaluasi marketing setiap bulan, terus untuk SOP kita quality control itu kita kontrol secara ketat gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kenapa kalian sangat yakin bisnis hidrokit ini bisa berhasil? Apa yang bikin kalian semangat banget nih sampai sekarang? Ya, karena kami percaya Hidrokit itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat urban kita secara nyata, karena kita lihat urbanisasi terus naik, lahan semakin sempit, terus timbulnya kesadaran pangan yang sehat itu makin meningkat dari tahun ke tahun. Belum ada solusi hidroponik siap pakai yang komprehensif, estetis, dan terjangkau buat kelas menengah seperti halnya yang Hidrokit lakukan, Mbak. Iya, selain Oke. yang dijelasin Pak Adi ya, menurut kita nih modal bisnis kita ini bisa dibilang kuat ya, karena kan kita profitnya itu dapat dari penjualan kit ya, terus dari ada recurring revenue-nya juga nih dari langganan nutrisi kan. Artinya arus kas kita bisa lebih stabil nih. Nah, dari secara tim sendiri kita saling melengkapi ya, karena kan ada bagian strategi, ada pemasaran, keuangan, operasional, itu semuanya udah tercover sama tim kita. Oke, tambahan, jadi sebenarnya kami itu menganggapnya ini itu bukan cuma bisnis, tapi movement atau gerakan. Dan kami itu ngebantu masyarakat urban itu untuk menanam pangan sendiri dan mengurangi ketergantungan impor. Dan kita itu juga mendukung gaya hidup sehat juga sih. Dan kalau kita lihat juga bisnis kita itu menguntungkan secara finansial dan sekaligus bermakna secara sosial. Kami dari Hidrokit juga sudah membuat roadmap untuk 3 tahun ke depan. Tahun pertama kita bangun fondasi dan brand awareness. Tahun kedua kita mencoba ekspansi produksi dan di tahun ketiga kita diversifikasi produk dan masuk bisnis to bisnis, Mbak. Wah, luar biasa ya. Nah, hidrokit itu berarti solusi hidroponik yang siap pakai buat masyarakat di urban Indonesia gitu ya. Oke, semoga sukses ya untuk bisnis kalian. Terima Oke, kasih. Ya, terima makasih. kasih ya Mbak. Thank you, thank you.